Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah misteri yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griyo Sewu Demit. Namun sebelum kita lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kelima, Griyo Sewu Demit. Aku hanya diam, sembari menatap dua sosok asing yang memberikan petuah terkait keadaanku saat itu. Ingin rasanya tubuhku maju ke depan, namun di depan sana, aku merasakan energi yang begitu kuat dan tajam. Begitu juga dengan jalanan yang ada di belakangku. Jalanan itu nampak sangat asing dan tidak pernah aku datangi. "Ini di mana, Bu?" tanyaku pada ibu itu. "Kamu ada di dimensi lain," ucapnya. Jawaban itu membuatku terkejut. Pikiranku saat itu benar-benar bercabang, antara ingin mempercayai perkataannya atau menyangkalnya. Namun dengan keberadaanku yang mungkin saja tidak semua orang tahu, hal itu membuatku percaya akan perkataannya. "Tunggulah sejenak, dia akan menolongmu." Aku hanya diam. Sembari menunggu panggilan itu, aku menatap langit yang warnanya berbeda dari dunia nyata. Warnanya gelap, tak ada cahaya rembulan dan juga bintang-bintang yang menyinari sekitaran langit. Apakah di dimensi lain, keberadaan bintang-bintang dan bulan tidak nampak? Tak lama kemudian aku mendengar suara tanpa rupa. Lagi-lagi suara itu berdengung kencang, seperti bisikan yang tepat mengarahkan ke telingaku. "Mas Panji, tutup matamu sekarang, Mas." Aku pun langsung menatap ke arah ibu yang sedang memegangi tangan anaknya. Ibu itu menyadari akan sesuatu yang sedang terjadi padaku. Ia pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Lakukan, Nak. Kamu harus kembali ke tempatmu. Ini bukan duniamu," ucap ibu itu. Aku pun mengangguk paham, entah mengapa aku rasa sosok ibu dan anak itu bukanlah seperti sosok-sosok yang pernah aku temukan. Aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang memang berasal dari sosok ibu dan anak itu. Tak lama setelah itu aku pun memejamkan kedua mataku agar sukmaku bisa kembali lagi ke dunia nyata. Aneh tapi nyata. Tiba-tiba ada 3 tangan yang meraih tubuhku. Tangan-tangan itu mengangkat tubuhku seperti menariknya ke atas langit. Tubuhku terangkat ke atas secara bersamaan. Tiba-tiba aku merasakan getaran di tiap tubuhku tepat di saat suara bising mobil berhenti di pinggir jalan. Bersamaan dengan itu Pak Hartawan dan supirnya langsung membangunkanku. "Mas Panji, Mas, kita udah sampai, Mas." Aku pun terbangun sembari melihat wajah Pak Hartawan dan juga supirnya yang merasa kebingungan. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain merasa aneh dan kebingungan. "Kita di mana, Pak?" tanya aku. "Kita udah sampai, Mas." Aku pun terdiam sembari melihat jam ponsel. Aku terkejut bukan main. Ternyata sudah jam 2 pagi. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk turun dan ia membukakan pintu untukku dan menuntunnya untuk menuju ke kantor tempatku tinggal. Pikiranku saat ini mulai kacau. Aku masih belum menginap apapun. Energiku juga seperti habis, tak bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitaran. Di depan sana aku melihat ada beberapa orang kantor yang sedang menunggu. Nampaknya Pak Hartawan mengundang mereka ketika tubuhku terjebak di dimensi lain. Mereka orang-orang kantor melihatku dengan kekhawatiran yang sangat besar.
Ini rasanya aku menceritakan perjalanan serta keberadaanku saat terjebak di dimensi lain, namun mulutku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan ambruk seketika di kasur. Pak Hartawan yang kebetulan melihatku dengan kondisi seperti itu merasa khawatir. Namun di luar kamar aku mendengar suara Pak Hartawan yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Mas Aryo serta orang-orang kantor lainnya. Aku tidak mengizinkan Pak Hartawan untuk mengajaknya ke sana lagi, tekan Mas Aryo. Kenapa Mas? Tanya Pak Hartawan. Bapak tahu kan, Panji itu adalah orang yang bukan seperti orang-orang pada umumnya. Ketika dia mendapati sebuah energi yang besar, maka penglihatannya akan terbuka lebar dengan jelas, Pak. Jelas Mas Aryo. Pak Hartawan hanya diam. Ia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Terlepas dari itu, Pak Hartawan juga menyampaikan permintaan maafnya pada Mas Aryo. Namun Mas Aryo tidak bisa menerima permintaan maaf itu secara cuma-cuma. Minta maaflah ke Mas Panji, Mas. Dia pasti down sekali dan merasa tidak ada yang membantunya ketika terjebak di tempat sana. Jelas Mas Aryo. Malam itu, Mas Aryo pun meminta pada Pak Hartawan atau siapapun yang mungkin berada di kantor untuk tidak mencampuri urusan pribadinya dengan urusanku, apalagi yang mengarah pada keinginan pribadi untuk memecahkan rasa penasaran terkait mitos yang beredar di sekitaran pantai utara ini. Karena jika hal itu terus dilakukan, maka tubuhku akan terus kehilangan energi. Bukan itu saja, tubuhku juga akan berlubang dan dapat mudah untuk dimasuki oleh sosok-sosok yang tidak bertanggung jawab. Keesokan harinya aku terbangun terlambat, tepat pada pukul 9 pagi. Aku terbangun dengan tubuh yang benar-benar sulit untuk digerakkan sama sekali. Tiba-tiba hatiku merasa hampa. Pikiranku menjadi tidak bisa untuk berpikir hal-hal yang baik. Kesedihan yang sudah aku pendam kini meledak dengan sendirinya. Aku pribadi menginginkan kehidupan yang normal. Aku tidak ada keinginan sedikit pun untuk bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Melihat sesuatu yang tidak tampak bukanlah hal yang mengesankan atau tergolong istimewa. Namun bagiku, itu adalah sebuah kekurangan yang aku miliki, karena aku bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Banyak orang juga menilai hal ini sebuah kelebihan yang memang harus aku syukuri dan aku gunakan sebaik mungkin. Namun, bagaimanakah jika konsepnya dipergunakan pada hal-hal yang tidak baik? Saat itu air mataku tumpah. Aku langsung teringat dengan ibu dan bapak yang berada di rumah. Mereka mungkin merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku alami saat ini. Menimpali orang-orang yang tidak paham. Aku sendiri tidak menggebu-gebu untuk memberitahu pada mereka terkait apa yang baru saja aku terjadi dan rasakan saat itu. Tetesan air mata berjatuhan di kasur. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Rasanya sedikit bebanku sudah berkurang bersamaan dengan ketakutan yang baru saja aku alami saat itu. Ini adalah pertama kalinya aku dikejar mati-matian oleh penglaris yang berasal dari warung. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam kejadian ini. Kebetulan saja takdirku membawaku pada warung yang penuh dengan penglaris. Kemungkinan besar aku sendiri tidak bisa menyadari jika warung itu memiliki penglaris yang dimana para sosok-sosoknya termasuk dalam bagian demit-demit ekstrim yang berani mengejar ataupun mencelakai orang-orang yang berkeinginan untuk membongkar rahasia terkait usahanya. Tapi aku sendiri manusia biasa, manusia yang tidak luput dari rasa takut dan kadang keberanian yang sudah kutanamkan dalam hati pun sirna begitu saja. Pak, aku mau pulang ke rumah, ucapku sembari mengusap air mata yang terus-menerus keluar dari kedua mataku. Bersama dengan itu, pintu kamarku diketuk oleh seseorang. Mas Panji, aku boleh masuk? Aku mengenali suara itu adalah suara dari Mas Aryo yang mungkin saja menyadari keberadaanku saat ini. Aku pun segera menutupi kesedihanku.
Rasa tangis dan keinginan untuk pergi dari kantor aku pendam dan kubur lagi secara dalam-dalam. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di sekitaran kantor merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku rasakan saat itu. Lebih baik aku menahan dan menguburnya dalam-dalam hingga aku bisa melupakannya dengan lega di suatu tempat nanti. Setelah aku berberes kamar, aku segera membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, aku terkejut ketika orang-orang kantor sudah menunggu di depan kamarku. "Ada apa, Mas? Kok rame-rame begini?" "Gak ada apa-apa, Mas," jawab Pak Hartawan. Aku melihat wajah Pak Hartawan yang penuh kekhawatiran padaku. Begitu juga dengan Mas Aryo. Mereka semua yang kebetulan berada di luar kamarku merasakan apa yang memang aku rasakan saat malam itu. Pak Hartawan dan Mas Aryo pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Aku memperbolehkan mereka berdua untuk masuk. Saat mereka masuk ke dalam kamar, aku masih belum bisa berkata apa-apa. Pak Hartawan yang memang menginginkan obrolan ini diprivasikan, akhirnya ia menutup kembali pintu kamar itu. Dalam kamar itu hanya ada aku, Pak Hartawan, dan juga Mas Aryo. Kami bertiga pun duduk sambil membahas satu pembahasan terkait kejadian semalam. "Gimana, Mas, keadaannya? Udah mendingan?" tanya Mas Aryo. "Masih lemes, Mas." "Istirahat yang banyak, Mas. Tubuh kamu berlubang lagi," ucap Mas Aryo. Aku pun langsung meraba bagian belakang tubuhku. Aku sendiri tidak merasakan apapun, namun bagian pundak dan kakiku terasa sangat pegal. Pikirku itu karena efek begadang yang sering kulakoni hampir sebulan ini. Mas Aryo pun langsung menyentuh tanganku. Entah apa yang dia lakukan, tapi wajahnya nampak serius menatapku. "Mas, bisa ngerasain energi saya enggak?" tanya Mas Aryo padaku. Anehnya aku tidak merasakan apapun. Aku seperti disentuh oleh orang biasa pada umumnya. "Gak bisa, Mas. Aku gak ngerasain apa-apa," ucapku pada Mas Aryo. Mas Aryo hanya tersenyum. Ia pun meminta pada Pak Hartawan untuk menyuruh salah satu anak kantor untuk membelikan kelapa bening. Menurut Mas Aryo, air kelapa itu akan membantu energi yang hilang dan dapat menutupi bagian belakang tubuhku yang sudah berlubang. Aku sendiri melihat dengan jelas wajah kekhawatiran yang ditampakkan oleh Mas Aryo. Menurutnya, lubang yang sekarang sedikit membesar jika tidak ditutup, maka akan terjadi hal yang tidak terduga lagi. Lubang yang dimaksud di sini bisa menembus ke bagian dalam tubuhku, sehingga aku sendiri tidak bisa meminimalisir serangan-serangan yang berasal dari hal-hal yang tak kasat mata. 15 menit kemudian pintu diketuk dari luaran. Pak Hartawan segera mengambil air kelapa yang baru saja dia beli lewat anak buah kantornya itu. Air kelapa itu langsung diberikan padaku. Mas Aryo pun menyuruhku untuk meminumnya sampai habis. Aku segera meminum air kelapa itu hingga habis tak tersisa. Mas Aryo dan Pak Hartawan yang melihat itu langsung terkejut. Pasalnya ketika aku meminum air kelapa itu, mereka tidak bisa berkata apa. "Mas haus?" tanya Pak Hartawan. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku sendiri tidak merasakan haus sama sekali. Hanya saja air kelapa ini seperti memberikan tambahan energi padaku saat pertama kali aku meminumnya. "Coba, Mas, sekarang pegang tangan saya." Aku pun fokus sejenak sembari membaca bacaan yang memang diarahkan oleh Bapak sewaktu di rumah. Aku segera mencoba untuk merasakan energi yang sudah dipancarkan oleh Mas Aryo lewat tangannya. Saat aku memegang tangan Mas Aryo, tiba-tiba tanganku merasa hangat, seperti ada energi yang memang sedang bersentuhan. Selain itu juga aku bisa melihat dengan jelas pancaran energi yang berada di tanganku. "Udah kembali lagi, Mas?" tanya Mas Aryo. "Alhamdulillah, Mas, sudah." Setelah energiku dirasa sudah kembali, aku pun disuruh oleh Pak Hartawan untuk istirahat penuh, mengingat kondisiku yang belum fit sepenuhnya. Pak Hartawan pun memberikan kemudahan padaku untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Pagi itu aku pun kembali beristirahat sembari menunggu waktu agar tubuhku bisa kembali sehat sepenuhnya. Sore harinya aku terbangun, aku sendiri merasakan jika tidur kali ini sangat lama. Mungkin ini adalah efek dari pemulihan tubuhku yang berlubang.
Sehingga untuk kembali memulihkannya, aku harus benar-benar sabar dan kembali merehatkan semuanya. Aku bangkit dari kasur, pikiran pertamaku adalah bagaimana caranya agar aku bisa melihat luaran kamar. Seharian ini aku belum keluar dari kamar dan tidak tahu apa yang terjadi dengan di luar sana. Namun hal yang tidak terduga kembali lagi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Aku segera menarik sarungku dan dengan cepat tubuhku merasakan ada energi aneh yang tiba-tiba bentrok dengan tubuhku. Kepalaku langsung pening saat itu juga. Perutku juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena aku sendiri belum makan seharian, sehingga perutku mual dan dari mulutku keluar air yang berwarna bening seperti ludah. Ada apa ini? Aku pun diam sejenak, namun jendela di kamarku tiba-tiba bergerak. Beberapa barang-barang yang ada di atas lemariku juga terjatuh dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, mataku menangkap sebuah sosok yang melewati kamarku secara perlahan. Sosok wanita dengan gaun berwarna putih kotor, berjalan dengan begitu anggunnya. Kepalanya yang selalu menunduk dengan rambutnya yang sangat panjang membuat tubuhku merinding dibuatnya. "Kamu siapa?" tanyaku saat melihat sosok wanita yang terhenti tepat di depan kamar. Sosok wanita itu langsung menengok ke arahku. Ia kemudian tersenyum, wajahnya yang hancur dan bagian mulutnya yang robek membuat mataku terhenti untuk menatapnya. Sosok wanita itu berkata padaku dengan kalimat yang mengerikan, "Kamu sudah sembuh, nak." Tiba-tiba dia kembali berjalan untuk menuju ke arah kamar mandi. Bersamaan dengan itu muncul suara tawaan yang sangat mengerikan. Pintu yang semula terbuka kini tertutup kembali dengan sendirinya. Dari hidungku keluar cairan berwarna merah. "Pak, tolong aku mau pulang aja, Pak." Dengan seketika tubuhku langsung ambruk di kasur dengan hidung yang penuh dengan darah karena tidak kuat akan bentrokan energi yang dipancarkan oleh sosok itu. Sore itu tidak ada orang yang datang. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk menggambarkan kondisi kantorku yang sudah sangat tidak kondusif. Belum lagi mereka yang berada di rumah ini sangat mengetahui keadaanku. Untuk semua keadaan dan kondisi yang berada di rumah ini, aku pun segera menyimpulkan jika rumah tempat kantorku bekerja adalah rumah sarang setan yang kemudian aku sebut sebagai Griya Sewu Demit. Pukul 7 malam. Aku masih bersembunyi di dalam kamar. Sejujurnya dalam hatiku yang terdalam, aku tak ingin melanjutkan pekerjaan di kantor yang penuh dengan setan ini. Bukan hanya batinku saja yang tersiksa, melainkan fisik dan juga keinginanku untuk berterus terang terkait keadaan yang sudah terjadi ini benar-benar membuatku tidak bisa melakukan apapun lagi. Adzan Isya bergema, aku segera bangkit dari dudukku. Kugelar sajadah merah yang sudah kubawa dari rumah. Sembari menghadapkan ke arah kiblat, aku berupaya untuk sebisa mungkin agar sholatku terasa nikmat dan juga khusyuk. Allahu Akbar. Takbir pertama sudah kuucapkan dengan hati yang tenang. Aku mencoba untuk menikmati bacaan Al-Fatihahku senyaman mungkin. Ragaku bergetar hebat setelah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah, surat yang menjadi pembuka dari surat-surat lainnya. Memang memiliki kesan yang sangat menakjubkan dalam kitab suci Al-Quran. Hingga akhirnya setelah aku hampir menyelesaikan sholat, tiba-tiba saja jendela kamar digedor-gedor oleh sesuatu yang berasal dari luaran. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Aku segera menyelesaikan sholat dan memastikan siapa yang baru saja menggedor-gedor jendela kamar itu. Setelah aku menyelesaikan sholat, tubuhku langsung refleks untuk melihat ke arah jendela. Aku perlahan mendekati jendela itu dan dengan tubuh yang sudah merinding, aku paksakan untuk mencari tahu sesuatu yang berada di luaran jendela. Perlahan aku membuka gorden jendela dengan mengucapkan kalimat basmalah. Aku pun memberanikan diri untuk membuka gorden itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tanganku membuka gorden jendela, tiba-tiba dari situ ada sesuatu yang mengagetkanku. Sosok dengan mata merah yang menyorot tajam tiba-tiba
muncul tepat di hadapanku. Ah, Allahu Akbar, ya Allah. Aku pun dengan refleksnya langsung menutup kembali gorden jendela itu dan segera menepi ke arah pintu kamar lagi. Bersamaan dengan itu handphoneku berbunyi, tampaknya ada seseorang yang baru saja menelpon. Aku perlahan menelan ludah. Rasa takut ini belum juga selesai dengan tuntas. Aku masih belum berani untuk menggapai handphoneku. Namun karena tidak ada pilihan lain, aku pun langsung mengangkat telepon itu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mas Panji. Pak Artawan, Bapak di mana, Pak? Tanyaku dengan nada sedikit panik. Saya di kantor Gedik, Mas. Ada apa? Kok suaranya kayak orang ketakutan gitu, Mas? Aku pun terdiam sejenak. Ingin rasanya aku menceritakan apa yang barusan terjadi. Namun batinku mengatakan untuk tidak memberitahukannya. Tidak apa-apa, Mas. Cuma lapar aja. Walah, sebentar ya. Saya sebentar lagi ke situ. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Telepon pun dimatikan. Aku pun hanya pasrah sembari menunggu kedatangan Pak Hartawan ke rumah. Namun tak lama kemudian aku mendengar sesuatu dari arah dapur. Pikirku, ada seseorang yang sedang memasak sesuatu di dapur. Aku pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mengecek dapur kembali. Saat dimana aku melangkah untuk menuju ke arah dapur dari kejauhan, aku melihat seorang dengan menggunakan kain serba hitam sedang berdiri di depan kompor. Aku penasaran, siapakah orang itu? Aku tidak tahu sama sekali orang itu. Pasalnya selama aku berada di rumah ini, aku tidak pernah mendapati seorang pun yang menggunakan pakaian serba hitam. Mas, lagi masak apa? Ucapku dari kejauhan. Namun firasatku mulai tidak enak. Lagi-lagi tubuhku merasa merinding saat orang tersebut terdiam. Tak lama kemudian dia membalikkan badannya dan mengangkat sesuatu dari wajan penggorengannya. Lagi masak tanganku, Mas. Setan! Aku berlari ke arah kamar. Namun tepat saat dimana aku ingin masuk kamar, tiba-tiba aku mendengar suara benda jatuh. Suara itu lagi-lagi berasal dari kamar depan yang lampunya padam. Aku mencoba untuk tetap tenang sembari berjalan ke arah kamar tersebut. Saat aku membuka pintu kamar itu, hal yang serupa terjadi. Aku melihat seorang laki-laki sedang mengambil sesuatu dari bawah, lalu ia memasang kembali ke bagian leher. Setelah benda itu dipasangkan, sosok itu membalikkan badannya ke arahku dengan posisi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku masih teringat dengan perkataan Bapak sewaktu berada di rumah. Bapak pernah mengatakan jika melihat sesuatu yang memang membuat tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali, Bapak menyuruhku untuk membaca surat An-Nas. Namun dalam satu tarikan napas saja, tak lama kemudian tubuhku bisa digerakkan. Aku gunakan kesempatan itu untuk keluar dari kamar itu untuk menuju ke kamarku sendiri. Tak lama kemudian pintu depan rumah terbuka. Pak Hartawan dan juga beberapa anak kantor masuk ke dalam. Mereka yang melihatku penuh dengan ketakutan langsung menanyakan hal itu. Mas, kenapa? Tanya Pak Hartawan. Gak apa-apa, Pak, ucapku. Aku pun segera masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pak Hartawan, dia bersama dengan beberapa anak kantor lainnya merasa kebingungan dengan sifatku yang tiba-tiba berubah tidak jelas. Dalam kamar aku mulai berberes semua barang-barang yang masih berserakan di bawah. Bersamaan dengan itu Pak Hartawan membuka pintu. Ia membawakan makanan untukku. Ada yang gak beres ya, Mas? Gak ada, Mas. Aman kok, gak apa-apa. Cerita aja, Mas. Aku pun terdiam sejenak. Mungkin sudah saatnya aku harus keluar dari rumah ini. Bukan hanya tidak nyaman karena gangguan yang terus-menerus menerorku setiap hari, tetapi pekerjaanku juga benar-benar sangat hancur, berantakan tak terkendali. Kenapa, Mas? Tanya Pak Hartawan. Aku ingin jujur, Mas, terkait dengan rumah ini. Silakan, Mas, monggo. Aku ingin pindah aja, Mas. Ngekos juga gak apa-apa. Aku capek, tiap hari digangguin terus. Pak Hartawan pun mulai merendahkan tubuhnya. Ia merasa
jika keputusanku membuat tubuhnya menjadi lemas seketika. "Mas mau pindah kemana?" tanya Pak Hartawan. "Kemana aja mas, asalkan gak di rumah ini." Pak Hartawan memang sudah merasakan keresahanku semenjak kemarin hari. Namun dengan keputusan yang baru saja aku kemukakan, Pak Hartawan seperti tidak menginginkan hal itu terjadi. Pak Hartawan pun akhirnya meminta padaku untuk menahannya sebentar. Ia berjanji akan mencarikan jalan keluar terkait dengan gangguan-gangguan aneh yang selalu menerorku seharian penuh. Belum ada keputusan yang jelas dari Pak Hartawan. Dia bersama dengan beberapa orang kantor mulai membahas hal ini. Beberapa kali aku sendiri menjadi korban dari keganasan para penunggu rumah yang sekaligus kantorku tempat bekerja ini. Malam yang kelam. Setelah Pak Hartawan dan orang kantor itu pergi, aku kembali sendiri di kamar. Aku hanya menatap layar laptop. Ingin rasanya aku tulis kisah ini sebagai saksi dari apa yang pernah aku ketahui. Namun tidaklah mungkin semua orang akan mempercayainya. Beberapa orang pasti akan berpikir jika aku adalah orang gila yang kebetulan di tempat di ruangan yang kedap dari rongrongan pertolongan orang. Tidak mungkin semua akan menjadi percaya jika memang mereka sendiri tidak pernah mengetahui ketakutan apa yang mereka jalani. Jiwaku tidak pernah bohong, hatiku tidak pernah sekacau ini, dan pikiranku benar-benar tidak serumit ini. Jika ada wadah yang bisa mewadahi rasa kegelisahanku saat itu, mungkin wadah itu akan dipenuhi dengan rasa takut dan keraguanku. Semua akan berjalan pada waktunya. Yang takut akan menjadi berani, yang lemah akan menjadi kuat, dan yang hancur akan kembali bangkit dan meneruskan kehidupannya di antara jejak-jejak langkah yang tidak terlihat oleh jiwa-jiwa yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak pernah ingin tahu rasa sakit orang-orang yang ada di sekitarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba untuk tertidur lebih cepat agar tubuhku cepat pulih sepenuhnya. Belum juga aku memejamkan mata, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja iseng untuk mematikan lampu. Dari luaran jendela aku masih melihat sedikit cahaya dari luaran. Itu menandakan lampu milik tetangga masih menyala. Aku pun mencoba melihat sekitaran dengan menggunakan flash handphoneku. Namun saat sinar flash handphoneku arahkan ke arah lemari, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang menunduk lalu perlahan menampakkan wajahnya dari sana. Pocong! Aku buru-buru untuk keluar. Aku mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa kabur dari rumah ini. Namun saat aku keluar dari arah pintu belakang, tiba-tiba aku melihat seorang wanita dengan menggunakan pakaian seperti seorang penari dengan selendang berwarna hijau, lengkap dengan mahkota. Siapa kamu?" "Sudah kubilang, tubuhmu sangat harum, nak." "Aku gak peduli. Persetan dengan tubuhku, keturunanku, orang-orang yang memang menurunkan kemampuan ini padaku. Aku hanya ingin hidup normal," teriakku. "Kamu tidak akan bisa hidup normal, nak." Kenapa hanya aku?" Wanita itu tersenyum. Dia lalu mengatakan hal yang sangat mengerikan padaku. "Tidurlah cepat. Mereka akan datang lagi." Mereka siapa?" Wanita itu tiba-tiba menghilang seketika. Bersamaan dengan itu, aku melihat ada 2 motor berjalan ke arah kantor dari arah belakang. "Mas Aryo?" Aku pun langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar depan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba lampu rumah menyala seketika. Aku pun terdiam. Saat aku berhenti sejenak, tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan dari arah belakangku untuk menuju kamar belakang. Keringatku langsung bercucuran deras. Sudah beberapa kali mereka bermunculan setiap saat. Hampir tidak ada jeda untuk bernapas dan beristirahat dari gangguan-gangguan tersebut. Aku berlindung pada Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa alam manusia dan alam gaib. Amin, amin ya Allah. Ucapku sembari mengelus dada menggunakan tasbih yang aku ambil dari bajuku. Tidak lama kemudian Mas Arya masuk ke rumah. Ia terkejut saat melihatku sedang berdiri sembari memegangi tasbih. "Mas, ada apa mas?"
Tiba-tiba hidungku mengeluarkan darah dan menetes dengan sendirinya. Mas Arya pun mengetahui pertanda itu. Aku takut mas, aku mau pulang. Mas Arya pun langsung membawaku untuk masuk ke dalam kamar. Beberapa anak kantor lainnya juga ikut serta untuk membawaku yang sudah sangat down akibat benturan-benturan energi itu. Mas Aryo langsung mengambil tisu dan membersihkan darah yang terus mengalir dari hidungku. Mas, udah saatnya mas harus mengendalikan hal ini. Kalau tidak, mas akan tersiksa terus-menerus. Jelas Mas Aryo. Mengendalikan apanya mas? Mata ketiga mas. Aku mau jadi orang normal aja mas. Mas Aryo pun meminta pada orang-orang kantor lainnya untuk keluar sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang kurang beres dari kamarku. Mas barusan lihat apa? Tanya Mas Aryo. Pocong mas, ucapku dengan datar. Di mana? Itu, ucapku sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah lemari. Mas Aryo pun langsung mengecek sekitaran lemari itu. Namun setelah Mas Aryo mengeceknya, ia merasakan ada energi lain yang bukan berasal dari sosok pocong ini. Mas yakin itu pocong? Tanya Mas Aryo. Aku belum yakin sih mas. Cuma tadi sekilas itu seperti pocong. Mas Aryo masih mencari letak sosok itu. Namun entah mengapa dia sendiri tidak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya sosok ini bukanlah sosok yang biasa mas. Dia yang menyebabkan para penghuni rumah ini kembali lepas dari sarangnya. Jelas Mas Aryo. Maksudnya mas? Tanyaku. Sosok itu adalah sosok yang sama seperti kemarin hari. Dia yang datang ketika Mas Panji berada di alam lain. Bisa jadi itu adalah utusan dari pemilik warung untuk benar-benar membuat jatuh Mas Panji. Mengapa dia melakukan itu mas? Tanyaku. Seseorang yang telah membongkar penglarisan, maka dia harus menanggung semua apa yang Tuhan dari penglaris ini lakukan. Aku mengangguk paham. Setidaknya apa yang memang dijelaskan oleh Mas Aryo sedikit membuka kedua mataku untuk selalu berhati-hati ketika berada di tempat lain. Mas Aryo pun akhirnya meminta padaku untuk segera beristirahat. Yang dia inginkan adalah agar aku sendiri bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang berasal dari luaran dan juga terhindar dari teror-teror yang mengerikan dari dalam rumah. Tepat jam 9 malam, Mas Aryo dan yang lainnya pulang. Mereka kemungkinan ada urusan lain dan mengharuskan meninggalkanku sendiri di rumah itu. Untungnya kantorku telah tiba. Mulutku sedari tadi menguap dan mengharuskan untuk tertidur. Setelah merapikan semua barang-barang, aku matikan lampu kamar. Lalu aku menuju ke kasur dan segera membaca doa di dalam hati. Ya Allah, jagalah tidurku dari makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang mengganggu. Jauhkan hamba-Mu ini dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur yang standar empuknya. Lalu kututup mataku sembari menghela napas panjang. Hari ini cukup melelahkan. Hari ini benar-benar membuatku ketakutan sepanjang waktu. Malam yang kelam, aku sendiri tertidur di rumah itu. Ada banyak kamar yang tidak ditempati dan tak ada satupun orang yang mau tinggal di rumah ini. Entah mengapa aku sendiri memberanikan diri untuk tinggal di sini. Mungkin karena keterpaksaan yang memang sedang memihakku, sehingga pilihan lain pun sulit untuk disempurnakan ketika aku masih bertahan di tempat ini. Tepat di tengah malam tiba-tiba angin tertiup kencang. Sampai-sampai jendela di kamarku bergetar karena kekuatan angin yang besar itu. Aku pun terbangun karena suara berisik yang terus-menerus mengganggu telingaku. Tanganku segera meraih handphone yang sudah diletakkan di pinggir kepalaku sesaat sebelum tertidur. Ketika aku membuka handphone, aku terkejut bukan main. Ternyata sudah pukul 2 pagi. Entah kenapa aku terbangun di jam-jam yang sakral seperti ini. Ku coba untuk tidur kembali, namun tetap saja aku tidak bisa. Walau sudah beberapa kali dipaksakan. Barulah saat aku membuka kedua mataku, tiba-tiba tubuhku merinding seketika. Aku merasakan ada energi aneh yang berhasil aku rasakan. Jangan-jangan aku pun langsung terbangun dengan posisi tubuhku yang masih lemah.
Tiba-tiba dari ventilasi jendela kamarku muncul sosok kepala dengan mata yang sangat merah hingga cahayanya perlahan menyorot di sekitarannya. Sosok itu kemudian memberikan pertanda dengan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Bersamaan dengan itu pintu digedor-gedor dari luaran. Aku yang kaget langsung bangun dan memindah posisiku ke arah pojokan. Aku membaca surat Anas 3 kali sembari memejamkan mataku. Namun anehnya, sosok itu justru tertawa. Ia kemudian menatap ke arah baju-bajuku yang sudah aku letakkan di hanger baju. Bersamaan dengan itu, seluruh baju-bajuku berjatuhan. Yang membuat aneh adalah baju-baju yang dijatuhkan tidak semuanya. Sosok itu menjatuhkan secara satu persatu agar mentalku hancur akibat melihatnya. Sejujurnya saat itu aku sangat ketakutan. Namun apa daya, aku masih berpegang teguh dengan apa yang aku percaya. Sosok itu kemudian meredup dan hilang seketika. Namun tak lama kemudian muncul kobaran api dari luar rumah. Hah? Panas mati? Aku pun langsung menelpon semua orang kantor. Namun sialnya, tak ada satupun orang kantor yang menjawab. Aku segera keluar dari kamar dan mengecek luar rumah. Tampak dari hadapan pepohonan jambu, aku melihat seorang nenek tua sedang menunduk. Aku pun terkejut saat nenek tua itu mengucapkan sebuah perkataan yang sangat mengerikan. Pantai Selamaran menunggumu, Jok. Aku belum tahu apa maksud dari ucapan nenek itu. Namun jika perkataannya mengarah pada pantai utara, terlebih lagi pada pantai Selamaran, kemungkinan besar akan ada teka-teki yang harus aku pecahkan. Nenek misterius itu menghilang di saat aku membalikkan badan ke arah pintu. Tidak berselang lama aku kembali melihat seorang wanita menggunakan selendang hijau yang sedang menari-nari. Wanita itu perlahan merubah dirinya. Wajahnya penuh dengan sisik ular. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidurku. Namun tak berselang lama hidungku kembali mimisan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Baru kali ini aku mendapati pesan Ana yang mengatakan jika para penunggu dari pantai Selamaran sedang menunggu kedatanganku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pantai Selamaran? Mengapa aku harus mendatangi pantai tersebut? Apakah ada jawaban lain dari pesan nenek misterius itu?